pernikahan yang kelima di tahun 2020 ini. Sudah hampir 2 bulan kita beribadah di rumah, tapi kita tetap mau bersyukur bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Segala yang Tuhan buat itu baik buat kita. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan pujian bersyukur Bapa. Setiamu di dalam hidup
Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di minggu yang keempat Tuhan. Kami sungguh sangat berterima kasih untuk pertolongan-Mu yang selalu senantiasa menaungi kami. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami naik. Kami percaya bahwa melalui pujian tersebut, kami semua yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, kami dikuatkan Tuhan. Terutama saat ini kami akan belajar firman-Mu dengan mendengarkan nasihat-nasihat. Hamba mohon kiranya pengurapan dari surga melalui Roh-Mu yang kudus menaungi hamba-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu sebagai alat Tuhan untuk memberkati umat-Mu Tuhan. Hamba mohon kiranya Engkau rahmati hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya setiap nasihat firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut hamba tidak akan kembali dengan percuma, tetapi setiap kita yang mendengarnya dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa dan senang sekali kita juga bisa ada bersama-sama di hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu juga yang ada di rumah hari-hari ini mengalami kekuatan yang daripada Tuhan Yesus, terutama di masa-masa pencurahan Roh Kudus ketika Yesus sudah naik dan mencurahkan Roh-Nya yang kudus itu, pasti memberi kekuatan kepada setiap kita. Sebab pertolongan yang di luar Roh-Mu yang kudus, kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saya mau berbicara satu topik tentang pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Sekali lagi, pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Sebab di luar pertolongan Tuhan, semuanya tidak akan berarti apa-apa dan semuanya hanya sementara. Tetapi pertolongan yang daripada Tuhan itu tidak pernah terbatas bagi kita semua yang percaya dan mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil di Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ini sebuah ungkapan isi hati dari Nabi Habakuk. Bapak Ibu, Nabi Habakuk ada di masa yang sulit, di mana bangsa Israel pada waktu itu ada dalam penindasan, ada di dalam masa-masa yang sangat tidak mengenakan. Bahkan semua apa yang mereka kerjakan itu sirna, terutama semua ladang-ladang mereka, kambing domba mereka, bahkan semua yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka pada saat itu. Sungguh sangat mengerikan dan sangat tidak mengenakan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena pada saat itu bangsa Israel menghadapi musuh-musuh. Nah saudara, ketika mereka menghadapi musuh itu,
Mereka sepertinya kehilangan sebuah pengharapan antara mau maju dan mundur dalam mengiringi Tuhan atau percaya kepada Dia. Iman mereka pada saat itu digoncangkan, bahkan semua yang mereka bergantung kepada hal-hal yang jasmani itu sirna semua. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita bergantung kepada hal-hal yang sementara, itu pasti akan mengecewakan kita. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang dialami Nabi Habakuk pada itu, bukankah juga kita, umat Tuhan, hari-hari ini juga sementara mengalami persoalan hidup, tekanan hidup yang luar biasa. Bahkan kita lihat bahwa hari-hari ini bangsa kita mengalami sebuah persoalan yang tidak henti-hentinya. Kita tidak tahu sampai kapan persoalan ini akan berhenti. Saudara bisa lihat para orang-orang di lapangan, mereka sudah pada mengeluh, menyerah semua. Bahkan para dokter mereka berkata kami sudah tidak mampu. Para petugas yang ada di lapangan mereka juga sudah berkata kami menyerah, kami menyerah. Itulah manusia. Ketika kita bergantung dengan kekuatan kita, maka saudara, itu terbatas Bapak Ibu. Saudara lihat orang teriak sana teriak sini, lapar, kami diberhentikan dari pekerjaan, kami diputuskan, kami kehilangan pekerjaan, anak-anak kami terlantar, bahkan semua usaha-usaha kami pada anjlok, perekonomian anjlok, semua pada pengusaha pada teriak-teriak. Saudara, bukankah ini juga yang menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama? Tetapi saya mau bilang begini, kalau kita bersandar kepada Tuhan, apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi, percaya bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Nah, ada 3 hal penting yang kita lihat dari ungkapan yang ada di dalam Habakuk ini. Yang pertama, saudara, waktu Nabi Habakuk mengalami persoalan ini, satu yang kita lihat, yaitu dia berkata di ayatnya yang ke-18 tadi, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wah, ini satu ungkapan yang luar biasa Bapak Ibu. Memang, mungkin dengan logika kita, pasti orang berkata, gila ini orang tersebut. Masa lagi dalam keadaan sulit dia mau bersorak-sorak? Masa ada dalam keadaan demikian seperti yang kita alami hari ini? Masa kita bersorak-sorak, beria-ria? Itu kan gila. Bahkan orang bisa berkata begini, ini orang tidak punya etika. Dan saudara, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, sorak-sorai itulah yang dia ungkapkan, yang mengeluarkan dari hati. Saudara, saya ingat di dalam satu kisah ketika tembok Yerikho yang sebesar itu, mereka berkata tembok ini tidak mungkin, mustahil untuk roboh. Tetapi saudara, orang-orang pada saat itu, anak-anak Tuhan, mereka berkata, tidak, kita akan mengelilingi tembok ini, kita akan bersorak-sorai, kita akan mengeluarkan sorak-sorai. Dan mereka mengelilingi tembok itu, dan tembok tersebut hancur Bapak Ibu, runtuh secara akal sehat. Tidak mungkin hanya dengan sorak-sorai. Tembok yang sudah dibangun bertahun-tahun kok bisa hancur? Hari ini saya mau bilang Bapak Ibu, persoalan apapun yang digambarkan seperti tembok itu, mungkin ada tembok-tembok pemisah yang membuat saudara di dalam rumah tangga saudara terganggu, tembok-tembok yang membuat saudara kehilangan pekerjaan, tembok-tembok yang membuat saudara putus dalam pelayanan. Percaya bahwa Tuhan tidak memberikan kamu dicobai melampaui kekuatan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 19 bahwa tetap bersorak-sorai, bersukacita, senang biasa. Ini hal yang pertama ketika kita menghadapi persoalan hidup. Hal yang kedua, kita lihat di sini dikatakan di ayat yang ke-18 tadi, beria-ria di dalam Tuhan. Nah, saudara,
kita harus beria-ria. Katakan demikian. Di dalam pertama Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 13 bilang begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup kita, dan kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita jika kita bertahan sampai pada akhir. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan agar kita bersukacita dalam apapun yang kita alami, supaya kita bisa terus bertahan sampai pada akhir. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-68 ayat 4 berkata, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Ini satu ungkapan yang tidak mudah, saudara. Gak mungkin kalau kita lagi mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, mengalami tekanan, kita mau beria-ria. Tapi Alkitab berkata, tetap orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Inilah yang kita harus alami, Bapak Ibu. Saya tahu tidak mudah untuk kita melaksanakan atau melakukan itu. Pasti kita akan berkata, mana mungkin Bapak Pendeta ngomong enak, tetapi coba kalau Bapak Pendeta alami, apakah Bapak Pendeta bisa menjalani hidup seperti yang Bapak Pendeta katakan? Memang tidak mungkin. Tetapi percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan keluar sebagaikan pemenang. Hal yang ketiga yang kita lihat di sini, Bapak Ibu, berharap kepada Tuhan. Di ayat 19 bagian A katakan, Allah Tuhanku itu kekuatan. Kekuatan manusia itu terbatas. Saudara andalkan manusia itu terbatas. Saudara datang pinjam ke manusia, orang, bahkan saudara, keluarga saudara, dia bisa mengecewakan kita. Dia bisa membuat saudara menjadi down. Tetapi waktu kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, dikatakan Dia akan memberikan kaki kita untuk kuat berjalan seperti seekor rusa yang berlari untuk mengejar sesuatu yang dia inginkan. Waktu saudara nikmati Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan saudara. Nah, saudara yang dikasihi, di dalam Mazmur 28 ayat 7a berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisai, kepadanya lah hatiku percaya. Bahkan di dalam Mazmur bilang begini, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu boleh. Saya percaya orang-orang yang percaya dan hidup di dalam kebenaran, kita tidak akan goyah menghadapi situasi ini. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, akhir dari firman Tuhan, saya mau mengingatkan kita satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Ketiga poin yang di atas akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa dan menghadapi masa-masa yang sukar saat ini. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu, bahkan kita semua, mari kita baca ini sekali lagi di dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, sekalipun kita
kita melewati sungai-sungai yang deras, bahkan kita melewati ya api pun, bahkan air itu tidak menghanguskan kita dan tidak menghamilkan kita. Persoalan apa yang Bapak Ibu hadapi di hari ini? Rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan. Percaya, bersama dengan Tuhan kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Tetap bersukacita, tetap beria-ria, dan tetap andalkan Tuhan. Andalkan pertolongan Tuhan. Jangan andalkan siapa-siapa. Andalkan Tuhan. Tuhan boleh saja pakai manusia, tetapi mereka terbatas. Andalkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat kita dan akan tutup dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa kami. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Biar firman-Mu yang kami dengar menguatkan kami. Ada 3 hal yang kami belajar dari Habakuk pada malam hari ini. Bagaimana di tengah-tengah situasi yang sukar ini, kami boleh bersuka cita, kami boleh beria-ria, dan biar kami tetap Tuhan mengutamakan Engkau dalam segala hal. Diberkatilah umat-Mu Tuhan dalam semua apa yang mereka kerjakan hari-hari ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang ada di rumah sakit, mereka yang lagi mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, pulihkan kesehatan mereka. Tuhan, kami mohon supaya sembuhkan mereka. Mereka yang ada dalam persoalan rumah tangga, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar mereka boleh menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka ini dengan Tuhan mengutamakan Engkau. Hamba berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Wakil Presiden kami, berkati Tuhan Bapak Gubernur, berkati Bapak Wali Kota, berkati Pak Camat, berkati Pak Lurah, berkati juga RT RW. Hamba berdoa bagi saudara kami yang merayakan Idul Fitri, Tuhan, Engkau berkati mereka. Dan biarlah Tuhan di dalam situasi pandemi ini Tuhan, kami semua Tuhan boleh bersama-sama, boleh menikmati hari-hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Berdoa Tuhan, biar Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, Tuhan memberkati kami semua. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang keduanya, menjemput para saleh, masuk bersama-sama dan memerintah dengan Dia di dalam awan-awan permai. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.